Selamat pagi, Bu Imelda. Apa kabarnya? Oke, selamat pagi Ibu. Kabarnya baik Ibu. Nah, Ibu Imelda, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya. Nah, pada Oke coaching Ibu. kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan yang Ibu berikan sebagai coach-nya. Nah, jangan lupa hal yang disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Oke, baik Ibu. Kompetensi pertama yang akan saya kembangkan adalah ya present, ya mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu. Nah, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Nah, kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan terakhir, Bu. Indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Nah, yang saya inginkan, saya ingin coaching ini dapat menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dari permasalahannya, Bu. Demikian dulu ya, Bu Imelda, praobservasi kali ini. Silahkan Ibu melakukan coaching kepada coachingnya. Oke, baik, Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Sampai jumpa, Ibu. Sampai jumpa, Bu Imelda. Oke, selamat Oke, pagi, Ibu Lina. selamat pagi Bu Imelda. Ibu, ya dengar-dengar nih, Ibu ada yang mau disampaikan ini atau diceritakan. Benar ya, Ibu? Benar Bu, ada yang ingin saya bicarakan dengan Ibu Imelda. Oke, baik Ibu. Tetapi waktu kita untuk saat ini kan tidak banyak ya. Jadi kita bisa mengobrol sekitar 15 sampai 20 menit untuk mengobrol hari ini ya. Nah, kira-kira apa nih yang akan disampaikan kepada saya kali ini, Ibu? Begini Bu, ini terkait rekan-rekan sejawat saya yang akhir-akhir ini sudah kurang menerapkan disiplin kepada murid-murid di sekolah Bu. Soalnya saya perhatikan akhir-akhir ini saya menguras banyak tenaga untuk menerapkan disiplin kepada para peserta didik di sekolah. Dari segi rambut, kuku, pakaian, dan kehadiran. Sangat menipis sekarang kedisiplinannya. Begitu loh Bu Imelda. Nah, berarti saya garis bawahi bahwa permasalahan Ibu ini ya kurang semangatnya para guru yang ada di sekolah Ibu untuk menerapkan disiplin kepada murid-murid di sekolah ya, Bu ya. Iya, betul sekali Bu Imelda. Nah, baik kira-kira nih Bu, dari pembicaraan kita kali ini apa sih yang Ibu harapkan, Bu? Dari pembicaraan kita ini yang saya harapkan adanya perubahan di sekolah saya, Bu. Oke. Nah, kira-kira perubahan apa yang ingin Ibu dapatkan gitu, Bu? Saya ingin adanya perubahan, misalnya di dalam jam kehadiran siswa, maka siswa yang terlambat dapat berkurang secara drastis dari segi data. Dari segi penampilan, rambut anak-anak, apalagi anak-anak lelakinya, saya berharap rapi, itu dia pendek sesuai aturannya. Dan yang perempuan juga dapat merapikan rambutnya, Bu Imelda. Beserta kuku para murid juga tidak ada yang panjang, tidak ada yang memakai pewarna kuku. Dan yang paling penting, Bu Imelda, penampilan yang saya harapkan adalah penampilan yang baik, Bu Imelda. Oke. Nah, baik Ibu, kondisi yang Ibu harapkan tadi merupakan kondisi yang ideal ya, Ibu ya, untuk diterapkan. Nah, kita sebut saja jika antara level
1 sampai 10 kira-kira berada di level 10 atau kira-kira di sekolah Ibu tuh berada di level berapa ya, Bu ya? Menurut saya kan Bu Imelda masih di level 6 karena banyak murid yang kurang disiplin Bu Imelda. Oke, Bu, berarti di level 6 ya, Bu. Nah, menurut Ibu dengan kondisi sekolah Ibu yang saat ini, kira-kira di level berapa yang bisa Ibu tingkatkan? Mungkin di level 8 Bu Imelda. Karena kalau level yang tinggi itu udah pasti lebih sulit lagi Bu Imelda. Oke, ya baik Ibu. Kira-kira untuk menaikkan dari level 6 ke 8 nih, langkah-langkah apa yang Ibu lakukan untuk melakukan perubahan sesuai dengan keinginan Ibu tersebut? Sebenarnya saya bingung, Bu, bagaimana untuk mencari caranya, karena berhubungan dengan rekan-rekan sejawat. Tapi menurut saya ada beberapa langkah yang bisa dilakukan, Bu Imelda. Seperti satu, diadakan razia yang lebih sering lagi untuk penampilan siswa atau peserta didik yang tidak sesuai dengan aturan sekolah. Yang kedua, memberikan izin kepada orang tua kembali akan adanya tindakan razia yang diadakan dalam beberapa waktu. Sehingga jika peserta didik dipulangkan atau dipotong rambutnya, para orang tua tidak dapat menuntut pihak sekolah. Yang ketiga, saya harapkan melakukan contoh dari diri sendiri agar menjadi panutan bagi siswa yang meniru gurunya. Dan yang terakhir, saya berharap mengajak pihak sekolah lebih menekankan kegiatan disiplin terhadap guru dan murid, Bu Imelda. Nah, selain itu, ada tidak strategi lain yang Ibu ingin sampaikan, Bu, agar teman-teman tuh nyaman? Mungkin ada cara lain juga, seperti satu, menyemangati para guru atau rekan kerja agar turut menjaga kedisiplinan siswa secara bersama-sama untuk menjaga nama baik sekolah juga secara bersama-sama. Yang kedua, mengajak guru yang dapat dijadikan motivator dalam berdisiplin untuk melakukan motivasi kepada peserta didik dan juga pada rekan sejawat, Bu Imelda. Oke, bagus sekali ya Ibu. Ya, ternyata Ibu sudah memikirkannya. Ya, nah dari semua langkah-langkah yang Ibu pikirkan tadi, nah kira-kira yang bisa terrealisasi dalam waktu yang cepat yang bagian mana ya Ibu? Sepertinya menurut saya mengajak pihak sekolah untuk menekankan kegiatan disiplin kepada para guru dan siswa. Karena biasanya kalau pihak atasan sudah turun tangan, maka rekan sejawat juga akan sigap memantau anak dalam segi disiplinnya, Bu Imelda. Oke, nah menurut Ibu nih, untuk dari pihak sekolah, bantuan apa, siapa kira-kira yang Ibu butuhkan untuk mensupport langkah Ibu ini, Bu? Menurut saya, pihak sekolah di sini yaitu kepala sekolah, karena beliau merupakan pucuk pimpinan tertinggi yang selalu memberikan contoh yang baik kepada guru dan peserta didik dalam segala hal. Begitu juga dengan seluruh stakeholder sekolah yang harus menerapkan disiplin kepada semua lapisan murid dan guru. Oke, berarti Bu ingin berkolaborasi dengan semua stakeholder sekolah ya Bu ya? Nah, kapan kira-kira Ibu bisa lakukan hal ini Bu? Secepatnya ya Bu, walaupun sebentar lagi masa ujian akan tiba, tapi saya akan coba berbicara dengan wakil kepala sekolah terlebih dahulu, agar membuat program yang baik untuk masalah kedisiplinan ini, Bu Imelda. Oke, kira-kira Bu, apa sih yang ingin Ibu dapatkan Bu? Dari pembicaraan kita ini ya Bu, saya sudah mendapatkan kira-kira langkah apa yang harus saya lakukan untuk menaikkan semangat atau motivasi rekan sejawat dalam menjaga kedisiplinan di sekolah, Bu Imelda. Oke, nah syukur ya Bu ya, akhirnya Ibu bisa mendapatkan gambaran untuk memotivasi guru dan murid ya dalam meningkatkan kedisiplinan sekolah. Saya akan menunggu cerita Ibu bagaimana hasil dari tindakan yang Ibu sudah lakukan nanti di sekolah. Mungkin ya sekian dulu ya dari saya Bu. Semoga apa yang Ibu rencanakan dapat terwujud semua. Terima kasih banyak buat waktu luang Ibu, dan semoga apa yang saya rencanakan dapat terwujud semuanya ya Bu ya. Oke, sekian dulu ya Ibu Lin. Selamat pagi, terima kasih. Oke, selamat pagi Bu Imelda. Selamat pagi Ibu. Nah, baru melakukan coaching terhadap Bu Lina ya? Oke, benar sekali Ibu.
Nah, sebelum penutupan ya, Bu, saya akan Ya. menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Oke, nah di coaching kali ini saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta, yaitu saya menanyakan tujuan, lalu identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut dapat menuntut coach untuk menceritakan semua permasalahan dan mendapatkan solusi-solusi untuk permasalahannya. Oke, Bu Imelda. Menurut saya, sebagai observer, proses coaching yang Ibu lakukan tadi sudah sangat baik. Begitu juga dengan proses alurnya, sesuai dengan alur Tirta, dan juga Bu Imelda sebagai coach sudah berusaha menggali apa yang Ibu bisa Imelda lakukan untuk menemukan solusi untuk permasalahan yang dihadapi oleh coach. Nah, pertanyaan terakhir sebelum kita tutup ya Bu Imelda, Ya, kompetensi Bu. apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan melakukan coaching yang barusan dilakukan? Nah, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu lebih memahami lagi alur Tirta. Ya, sehingga saya dapat melakukan sesuai yang ditentukan dalam alur tersebut. Oh, itu ya Bu Imelda. Semoga ke depannya kita dapat melakukan coaching lebih baik lagi ya Bu Imelda. Nah, demikian proses coaching kali ini. Saya tutup dengan selamat pagi Bu Imelda. Oke, selamat pagi Ibu. Terima kasih. Terima kasih sama-sama Bu Imelda. Selamat pagi, Bu Maria. Selamat pagi Bu Lina. Saya senang bertemu Ibu hari ini untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching Ibu. Saya ingin memberikan dukungan. Makasih. Bagaimana saya dapat membantu Ibu? Makasih Ibu Lina. Saya ingin kalau Ibu yang membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Begitu, Bu. Baik, saya akan mendukung Ibu dalam hal itu. Bagian mana yang ingin Ibu fokuskan pada observasi? Kalau yang saya ingin fokuskan dalam observasi kali ini, yaitu dapat memperhatikan cara mendengarkan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan yang bermakna. Oke, sudah saya catat. Bagaimana menurut Ibu? Sejauh mana tingkat kemampuan Ibu dalam hal ini? Saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif akan sangat berguna dalam proses coaching dengan meningkatkan keterampilan ini. Saya yakin bisa lebih baik membimbing murid dalam pelajaran. Begitu, Bu Lina. Oke, saya paham. Apa harapan Ibu dari observasi kita nanti? Yang saya harapkan adalah dari observasi ini memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya, khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Begitu, Bu Lina. Oh, bagus sekali, Bu. Kalau begitu, eh, mari kita mulai observasinya ya, Bu ya. Selamat pagi Ibu Maria. Pagi, Bu Imelda. Oke, Ibu Maria. Bolehkah saya meminta waktunya? Ya, saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya. Baik, Bu. Apa yang mau Ibu ceritakan? Nah, begini Bu Maria, saya ada keluhan ya mengenai murid-murid saya
yang sering sekali terlambat. Ada 3 orang dalam satu kelas yang menurut saya mereka sering sekali terlambat, Bu. Jadi, menurut Ibu Imelda nih, apa yang menjadi tujuan Ibu mengangkat masalah ini? Kenapa ini menjadi permasalahan bagi Ibu? Ibu hendaknya membuatnya seperti apa? Oke, terima kasih Ibu atas kesempatan yang Ibu berikan. Nah, kenapa saya ingin menyampaikan permasalahan ini kepada Ibu? Ya, karena memang pada dasarnya kedisiplinan anak itu sangat penting, ya, terutama dalam hal ketika hadir di sekolah. Nah, hendaknya tepat waktu sehingga bisa memberikan praktik baik kepada murid-murid yang lain. Nah, jadi dengan kegiatan kita di sini, saya juga berharap saya lebih termotivasi lagi untuk menangani anak-anak yang terlambat dan bisa membuat anak-anak tersebut sadar dan kembali menjadi anak yang disiplin. Nah, kalau di sekolah, anak-anak masuk jam berapa, Bu Imelda? Masuk jam 7.30 WIB, Bu. Jadi, ada 3 anak yang sering terlambat, sehingga mengganggu anak-anak yang sudah ada di kelas, dan juga mempengaruhi buruk bagi anak-anak yang lain tersebut. Keinginan Ibu, supaya mereka tidak terlambat lagi. Kira-kira planning Ibu supaya mereka tidak terlambat lagi, trik apa yang akan Ibu lakukan? Oke, baik Bu. Sejauh ini saya sudah melaksanakan beberapa langkah-langkah supaya mereka tidak terlambat lagi. Nah, seperti yang pertama, saya melakukan pendekatan kepada murid-murid tersebut, menanyakan alasan mengapa mereka terlambat. Nah, ada yang terlambat bangun karena lama tidur disebabkan karena bermain game dan bermain HP. Nah, yang kedua, karena adanya pengalian di beberapa titik di Medan, Bu, sehingga menuju sekolah itu menempuh jalur yang lebih jauh, ya, karena memutar arah sehingga memakan waktu lebih lama. Nah, yang ketiga, mereka saling menunggu menjemput kawannya ke rumah masing-masing supaya mereka bisa pergi bersama, Bu. Jadi, ada beberapa alasan yang membuat mereka terlambat. Seperti itu ya, Bu Imelda. Iya, Ibu. Bangun karena lama tidur, disebabkan bermain game ataupun bermain HP. Lalu, karena ada pengalihan di beberapa titik di Medan, sehingga menuju ke sekolah menempuh jalur yang lebih jauh. Apalagi karena harus memutar arah, sehingga memakan waktu yang lebih lama. Dan ada juga karena saling menunggu menjemput kawannya ke rumah masing-masing supaya pergi bersama ya? Iya Bu, dan saling menunggu adalah siswa laki-laki. Jadi menurut Ibu, bagaimana sih solusinya dengan ketiga murid tersebut? Nah, rencana apa yang eh, Ibu akan lakukan ke depannya, Bu? Oke, Nah, sejauh menurut ini, Ibu nih, uh-uh. ya menurut Bu Imelda nih, kira-kira rencana apa yang akan Ibu lakukan ke depannya? Nah, sejauh ini yang saya lakukan adalah saya melakukan pendekatan kepada ketiga murid tersebut, lalu menanyakan alasannya. Kemudian selanjutnya saya memberikan motivasi, kiat-kiat pesan supaya anak-anak tersebut tidak terlambat lagi. Nah, setelah itu saya berkomunikasi dengan orang tua, ya orang tua dari murid-murid tersebut dan berkolaborasi dengan guru BK, rekan sejawat, serta melibatkan kepala sekolah untuk bersama-sama mencari solusi untuk masalah ini, Bu. Nah, setelah kiat-kiat Ibu tadi, kira-kira berjalan tidak, Bu? Apakah sudah efektif yang Ibu lakukan? Nah, selama ini setelah melakukannya memang berhasil, ya. Namun berubah hanya dalam jangka waktu yang tidak pendek. Lalu mereka akan mengulah lagi dan mereka memberikan alasan yang lain lagi. Nah, setelah mereka kembali ke kebiasaan yang lama, bagaimanakah kalau Ibu rutin melakukan pertemuan dengan orang tua? Perlu tidak kita melakukan secara rutin, berkomunikasi dengan orang tua siswa, baik lewat WA, tatap muka, bila perlu membuat jadwal pertemuan dengan orang tua mereka. Apakah sudah Ibu upayakan ke sana, Bu?
Sudah Bu, sudah saya lakukan dan beberapa berhasil ya, seperti pada siswa yang terlambat karena perbaikan jalan Bu. Ya, tetapi pada dasarnya ada juga kiat-kiat yang perlu diperbaiki. Seperti ada orang tua yang tidak peduli pada anaknya, mereka di mana sudah mengatur pertemuan dengan orang tua, namun orang tua tersebut beralasan sehingga gagal membicarakan masalah daripada si anak. Nah, tetapi saya terus mencoba ke depannya untuk memantau anak-anak tersebut, Bu. Dari cerita ini, Bu Imelda, apa yang menjadi harapan Ibu? Nah, harapan saya, Bu, yang pertama pastinya saya ingin menyampaikan keluh kesah saya. Setelah saya menceritakan perasaan saya menjadi sedikit lega dan saya termotivasi kembali untuk membantu siswa-siswa saya yang sedang terlambat. Nah, lalu saya akan rajin, Bu, membuat pertemuan dengan orang tua, siswa, dan membuat jadwal untuk 3 minggu pertama dan melihat bagaimana sih tingkat kemajuan mereka. Dan yang terakhir, tetap berkolaborasi dengan rekan guru, BK, kepala sekolah, dan semakin meningkatkan kolaborasi saya dengan mereka, Bu. Kalau begitu, kita tunggu 3 minggu ini ya Bu Imelda, bagaimana kemajuan anak-anak tersebut. Apakah ada perubahan ke arah yang lebih baik? Oke, Ibu, terima kasih atas kesediaan Ibu mendengarkan cerita saya. Sama-sama Bu Imelda, dengan sharing begini sangat membantu kita untuk menemukan solusi bagi permasalahan kita dan semakin memotivasi diri kita sendiri. Jadi, Ibu hebat sekali karena sangat peduli terhadap anak-anak didik Ibu. Baik, Ibu, terima kasih kembali. Terima kasih Bu Imelda, sampai jumpa kembali. Selamat pagi, Bu Maria. Terima kasih telah menyediakan waktu untuk berbicara dengan saya. Saya ingin membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching sebelumnya. Bagaimana Ibu menilai performa dalam kompetensi tersebut? Wah, selamat pagi Ibu Lina. Saya merasa bahwa saya telah melakukan dengan baik dalam kompetensi itu. Apa yang membuat Ibu merasa demikian? Nah, saya merasa telah mampu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan baik, Bu. Oh, kalau begitu boleh saya berbagi hasil pengamatan saya, Bu Maria. Silakan, Saya Bu. Saya melihat bahwa Ibu telah melakukan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan dengan baik, sesuai dengan standar Tirta, serta di mana Koci dengan leluasa bercerita tentang masalah yang dihadapinya, dan Ibu sebagai coach mendengarkan sambil memberikan pertanyaan yang menggugah emosi Koci untuk menemukan jawaban dari masalah yang dihadapi. Bagaimana pendapat Ibu tentang ini? Wah, saya senang mendengarnya, Bu Lina. Terima kasih atas umpan baliknya. Namun demikian, Bu Maria, saya juga melihat aspek-aspek yang masih dapat ditingkatkan. Misalnya saat observasi tadi, saya perhatikan pada saat bagian menggali informasi, Ibu bisa memberikan pertanyaan pemantik yang lebih berbobot, Bu Maria. Saya mengerti. Saya akan berusaha untuk lebih meningkatkannya lagi, Bu Lina. Oke, dari diskusi kita, apa langkah konkret yang akan Ibu ambil untuk meningkatkan performa di area ini? Saya berencana untuk melatih lebih intensif lagi dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang lebih efektif. Itu adalah langkah yang baik sekali, Bu Maria. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademik. Terakhir, apa yang Ibu peroleh dari proses ini, Bu Maria? Saya merasa lebih memahami area di mana saya perlu berkembang, dan saya berterima kasih atas bimbingan dan umpan balik yang Ibu berikan kepada saya. Ya, terima kasih juga, Bu Maria. Sama-sama. Terima kasih, Bu Lina. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi juga, Bu Maria.